saat mukallaf ya. Saat mukallaf dia sudah paham, oh saya ini hamba Allah. Saya hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk hidup terikat sesuai dengan aturan Allah. Maka saya harus tahu bagaimana aturan Allah itu. Butuh ilmunya, butuh pengetahuan tentangnya, maka dia akan paham bahwa saya harus mengkaji Islam. Lalu bahwa setiap amal yang saya lakukan itu kan harus terikat pada syariat, berarti saya harus mengilmuinya sebelum saya beramal. Berilmu sebelum beramal. Dia juga akan paham bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, bukan yang paling glowing, bukan yang paling kaya, bukan yang paling keren, bukan yang paling kelihatan ada banyak teman yang mengurubutinya. Sehingga kalau misalnya dia itu dibully karena naik sepeda, temannya naik motor atau mobil, dia tidak akan mudah menyerah atau mudah merasa insecure. Nggak ada masalah, karena di sisi Allah yang paling mulia bukan kamu pakai kendaraan apa. Kalau misalnya dia dibully karena kok gigimu kok gingsul, kok matamu kok sipit, kok kakimu kok begini, misalkan begitu ya. Pemahaman yang benar yang sudah kita install tadi akan menjadi pengokoh dia. Dia paham bahwa ketaatan kepada siapapun itu harus menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah acuan ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh ada ketaatan pada siapapun kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Misalkan atasannya, suaminya, gurunya, temannya nyuruh dia memukul temannya supaya masuk ke dalam geng ini. Oh, enggak ada itu cerita seperti itu. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka maksiat pada Allah. Dia disuruh mengolok-ngolok gurunya, mengumpat gurunya supaya dikatakan bagian dari geng ini. Dia tidak mau, itu kemaksiatan. Masa kemudian saya taat kepada seseorang dalam rangka maksiat? Nah, itu dia paham di situ. Termasuk kemudian juga harus kita mulai ajarkan, kita beri skill calon suami, calon istri, calon ibu, calon kepala keluarga. Pada waktu anak itu misalkan laki-laki, sebelum dia mukallaf dia harus pernah safar dengan dirinya sendiri ya, pernah naik kereta keluar kota, pernah diajari naik bis, bagaimana memilih kendaraan, bagaimana memutuskan sendiri kan begitu. Di rumah dia diajari life skill, kalau misalkan nggak ada orang tua, dia lapar, skill-skill sederhana ya harus dimiliki, mulai dilibatkan. Lalu pada proses berikutnya itu kan dia juga sudah mulai kita ceritakan, kita ajarkan dia harus jadi seorang pengemban dakwah, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, karena profil generasi yang harus kita wujudkan itu adalah khairu ummah ukhrijat linnas ya. Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia itu ketika mereka ngapain? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mereka juga harus, jadi kalau misalnya ada temannya dibully gitu ya, meskipun bukan dia korbannya, dia nggak akan tinggal diam. Tapi ketika kemudian dia membela, mau menghentikan, itu pun dia tahu batasannya. Seandainya pun dia yang jadi korban, bukan semangatnya itu, bukan yang kita nasihatkan itu, bukan pokoknya balas ya. Ketika kemudian hari ini sering kita dapati anak yang mulainya itu dibully ya, kemudian dia membalas, balasannya itu dengan melampaui haknya. Misalkan ada anak yang dia dituduh mencuri, lalu teman-temannya itu memukulinya rame-rame dengan alasan dia mencuri. Nah, ini kalau versi yang membalas, sebenarnya dia duluan membuat perkara, atau ada adiknya itu di chat mesum, nah begitu, tidak terima, dia pukuli. Ada ketidakfahaman di situ, ada semangat untuk membalas, tetapi tidak disertai dengan penjelasan. Sebenarnya ada penjelasan tentang keadilan, ada penjelasan tentang hak, ada penjelasan tentang kewajiban. Nah itu sebenarnya harus disampaikan ini. Jadi anak itu tahu gitu loh ya. Kalau barangnya dicuri ya dia hanya berhak atas berusaha meminta dikembalikan barang curiannya, bukan kemudian mengambil nyawa orang yang mencuri misalkan. Itu seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kemudian benar-benar kemudian ini proses ini kita sempurnakan, saat mukallaf ini sudah punya itu anak-anak itu bibitnya itu. Masalah nanti pengembangan sakofahnya itu dia harus berguru dan dia dapatkan dari guru-guru yang lain, silakan, nggak masalah. Tapi sandaran ini, dasar ini itu orang tua yang bertanggung jawab dan akan ditanya. Ini namanya menyiapkan anak mengemban taklif itu di sini. Jadi dia juga kalau terutama yang laki-laki mulai dibantu untuk berproses membangun profil kepemimpinan. Jadi dia kan nggak boleh hanya di kamar saja. Orang tua nggak boleh merasa senang, oh anakku anteng di rumah saja, di kamar saja, dia nggak pernah kemana-mana, oh pasti baik. Salah gitu ya. Tadi kan malah anak-anak itu mager gitu kan. Ini harus dibikin keluar.
Kalau dia anak-anak usia SD, ajarkan, suruh gitu. Sudah taruh gadgetnya, main keluar, sepak bola, lari-lari sama teman gitu kan ya. Itu memang harus kita suruh. Yang anak-anak sudah lebih besar lagi, ikut ke masjid, ada remaja masjid, ada Karang Taruna, ikut di situ. Bantu waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri, waktu hari-hari besar, ikut bantu bapak-bapak. Nah, ya, seperti ini bagian dari upaya mereka mengasah kemampuan komunikasi, leadership, sosialisasi, memulai pembicaraan dengan orang yang itu hari ini Gen Z mengalami pemangkasannya secara alami. Mereka kehilangan kemampuan itu secara alami. Nah, kemudian yang berikutnya juga tentang tanda-tanda mukallaf dan hukum-hukum terkait seperti mandi besar dan seterusnya.